Halo, perkenalkan nama saya Mawar Kristiani Laia dengan NIM 859789173 asal UTU PBJJ Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan praktikum 3 yang berjudul tentang pencemaran lingkungan atau pengaruh deterjen pada perkecambahan pada kacang hijau dengan tujuan mengamati pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar kacang hijau. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa deterjen memberikan pengaruh yang sangat negatif dan menghambat proses perkecambahan biji kacang hijau. Hal ini disebabkan oleh kandungan zat kimia dan sifat fisik deterjen yang mengganggu mekanisme tumbuhannya tanaman sejak tahap awal. Pertama, deterjen bersifat basa kuat yang dapat mengubah tingkat keasaman air dan tanah. Padahal biji kacang hijau membutuhkan lingkungan yang netral atau sedikit asam untuk dapat berkecambah dengan baik. Kondisi yang terlalu basah akan menjadi racun bagi embrio dan menghambat kerja enzim yang berfungsi memecah cadangan makanan di dalam biji. Kedua, zat aktif dalam deterjen yaitu surfaktan dapat merusak membran sel pada biji dan akar muda. Hal ini mengganggu proses imbibisis atau penyerapan air, sehingga biji kekurangan cairan yang sangat dibutuhkan untuk memecahkan kulit biji dan memulai pertumbuhan. Akibatnya biji bisa gagal berkecambah sama sekali atau jika tumbuh, akarnya akan menjadi coklat, kering, busuk dan tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik. Semakin tinggi konsentrasi deterjen yang digunakan, maka dampak kerusakannya akan semakin parah. Tunas yang berhasil tumbuh biasanya akan terlihat kerdil, batangnya lemah, daunnya menguning, dan pertumbuhannya jauh lebih lambat dibandingkan dengan tanaman yang disiram menggunakan air bersih. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan pengaruh deterjen pada perkecambahan kacang hijau: 1. Deterjen 1 gram, 2. Air PDAM atau bersih, 3. Cup plastik yang 220 ml dan 500 ml, 4. Cangkir 500 ml, 5. Ceret 100.000 ml, 6. Kacang hijau, 7. Tisu atau kapas wajah. Prosedur percobaan: 1. Sediakan larutan deterjen serbuk 100%, pengeceran 50%, pengeceran 25%, pengeceran 12,5%, pengeceran 6,25%, pengeceran 3,1%, serta kontrol yang berupa air ledeng atau air PDAM saja. Lalu simpan larutan yang telah diberi label sebagai berikut: label 1 100%, label 2 50%, label 3 25%, label 4 12,50%, label 5 6,25%, label 6 3,10%. Label kontrolnya air ledeng atau air PDAM saja. 2. Cara menyediakan larutan: 1. Larutkan 1 gram deterjen serbuk ke dalam air ledeng atau PDAM hingga 1000 ml, kemudian beri label 100%. 2. Ambil 500 ml larutan deterjen 100%, lalu tambahkan air ledeng PDAM hingga 100 ml, kemudian beri label 50%. Ketiga, ambil 500 ml larutan deterjen 50%, lalu tambahkan air ledeng PDAM hingga 1000 ml, kemudian beri label 25%. 4. Ambil 500 ml larutan deterjen 25%, lalu tambahkan air ledeng atau PDAM hingga 100 ml, kemudian beri label 12,50%. 5. Ambil 500 ml larutan deterjen 12,50%, lalu tambahkan air ledeng atau PDAM hingga 100 ml, kemudian beri label 6,25%. 6. Ambil 500 ml larutan deterjen 6,25%, lalu tambahkan air ledeng hingga 1000 ml, kemudian beri label 3,10%. Prosedur percobaan ketiga: sediakan kacang hijau yang masih belum berkecambah. 4. Isikan larutan deterjen yang sudah disediakan ke dalam cup plastik hingga penuh. 5. Sediakan kacang hijau di setiap cup yang sudah diisikan kapas lembab dengan larutan deterjen dan air PDAM. 6. Amati perkecambahan biji kacang hijau dan catat hasilnya pada tabel pengamatan. Pengaruh deterjen pada pertumbuhan biji kacang hijau umumnya negatif atau menghambat tergantung konsentrasinya. Berikut adalah detail pengaruhnya: 1. Menghambat atau menghentikan pertumbuhan, 2. Merusak struktur sel dan menurunkan kesuburan tanah. Sekian dan terima kasih.